Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab Tarikhul Hawadits. Kita telah sampai kepada perkataan musannif min alamatin nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian. Awwalu alamatin nubuwatil mahsusati hiya syakku sadrihi syarif. Pertama kalinya tanda-tanda kenabian yang bisa digapai dengan panca indera, bisa dilihat, hiya itu adalah syakku sadrihi syarif, dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza syak, dan adapun pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini qad hasala lahu, sungguh telah terjadi kepada beliau, awwala marratin, pertama kalinya, wa huwa, sedangkan beliau itu saghirusin, beliau masih kecil, inda Halimata, ketika beliau masih berada diasuh oleh Halimah, yaitu ibunda susuan beliau. Wakana, dan adalah kejadian tersebut adalah ketika firrabi'ati min umrihi ala sahih. Kejadian tersebut adalah ketika beliau berumur 4 tahun menurut pendapat yang sahih. Amal marratu tsaniyah, adapun kedua kalinya, faqad syukka sadruhu syarif wa huwa ibnu asyri sinin. Adapun yang kedua kalinya, sungguh dada Nabi SAW ini telah dibelah, wa huwa, sedangkan beliau ibnu asyri sinin, berusia 10 tahun. Jadi usia Nabi SAW berusia 10 tahun, dada Nabi SAW ini dibelah oleh malaikat Jibril. Wa ammal maratu tsalitsah, adapun kali yang ketiga, faqad syukka sadruhu syarif inda maji'i Jibrila bil wahyi hina nubi'a. Adapun yang ketiga kalinya adalah dada Nabi SAW ini dibelah kapan? Ketika datangnya Jibril bil wahyi, dengan membawa wahyu, hina nubi'a, ketika Nabi SAW diangkat menjadi nabi, yaitu ketika berada di Gua Hira, ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Wa ammal marratur rabi'ah, adapun yang keempat kalinya, fahiya, adapun pembelahan dada Nabi SAW ini yang keempat adalah Lailatul Isra, pada malam Isra, pada malam Nabi diisrakan, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kama waroda, sebagaimana riwayat yang telah datang, fis sahihaini, di dalam kitab sahihaini, yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi di antara hikmah dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW itu adalah bukannya hati Nabi SAW dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk, bukan. Akan tetapi malaikat Jibril tadi mensucikan hati Nabi yang sudah suci, sebagaimana nur ala nur, cahaya di atas cahaya, jadi semakin bersinar. Itu diantara hikmahnya, sehingga Nabi SAW ini enggak memiliki sifat-sifat buruk di dalam hatinya. Wa'lam, ketahuilah, anna jami'a ma warada min syakkis sadri wastikhrajil qalbi mimma yajibut taslimu bihi. Ketahuilah bahwasanya seluruh riwayat yang datang daripada pembelahan dada Nabi dan dikeluarkannya hati Nabi SAW,
Itu mimma di antara perkara yajibu yang wajib at-taslimu bihi, wajib menerimanya. Duna ta'aruti, tanpa menolak, lisorfihi, untuk memalingkan riwayat tadi, an haqiqatihi, daripada hakikatnya. Kenapa? Lisolahiyatil qudrah, karena layaknya sifat qudrah, sifat kuasanya Allah SWT melakukan hal itu. Fala yastahilu, sehingga tidak mustahil apa syai'un, sesuatu apapun, min dzalika, daripada hal itu. Itu di antara tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang bisa disaksikan adalah dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah khatamun nubuwah, yaitu stempel kenabian. Wa min alamatin nubuwah, dan di antara stempel kenabian, di antara tanda-tanda kenabian adalah khatamun nubuwah, stempel kenabian. Wa ikhtalafatil aqwal fi sifatihi, dan terjadi perbedaan pendapat di dalam mensifati stempel kenabian. Wa ashharu ma jaa annahu kabaidatil hamamah, dan paling masyhurnya, paling terkenalnya riwayat yang datang adalah annahu, bahwasannya stempel kenabian tadi itu seperti kabaidatil hamamah, seperti telur merpati. Wa annahu, dan stempel kenabian tadi adalah bid'atul lahmin, segumpal daging, nasyizatun, yang menonjol, ay murtafi'atun, yang naik, fi dhahrihi, pada punggung Nabi, indana kitikatifihil yusra, ketika pergerakan punggung Nabi yang kiri. Jadi stempel kenabian yang ada pada bahu kiri Nabi Muhammad SAW ini adalah stempel kenabian yang sudah diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Stempel kenabian itu adalah sesuatu yang menonjol pada bahu kiri Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersinar dan baunya ini harum. Yang mana di stempel tadi tertulis khatamun nubuwah, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Itu tulisannya. Dan itu tidak ada yang punya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang memiliki stempel tersebut. Sehingga orang-orang ahli kitab dulu, kalau ingin membuktikan Nabi yang terakhir yang diutus, mereka melihat ada apa enggak stempel kenabian di bahu kiri Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, beliau sebelum masuk Islam, beliau ini tahu betul sifat-sifat Nabi SAW melalui berita yang diberitakan oleh para pendeta. Yang mana mereka ini, para pendeta ini, mengatakan kepada Salman, di antara ciri Nabi terakhir adalah memiliki stempel kenabian di bahu kiri. Maka ketika Salman melihat stempel itu pada diri Nabi Muhammad SAW, maka dia menyatakan, amantu bika ya Rasulullah, aku beriman kepadamu ya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau melihat tanda-tanda kenabian itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi tanda kenabian tadi, stempel kenabian tadi ada pada bahu kiri Rasulullah SAW. Yazhu, yang mana stempel tadi bersinar bin nur, dengan cahaya, wa ta'luhul mahabatu, dan naik kepada stempel tadi apa? Kewibawaan,
wayanfahu dan semerbak apa stempel tadi bitib dengan bau harum. Itu tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ar-ru'ya shalihah, yaitu mimpi baik. Wahia, adapun mimpi baik itu adalah min alamatin nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian. Jadi di antara tanda-tanda kenabian ini adalah mimpi yang baik. Jadi wahyu ini turun ini biasanya diawali dengan mimpi, kemudian menjadi nyata seperti itu. Faqad kana, dan sungguh adalah Nabi SAW la yara, beliau tidak melihat ru'yan, satu mimpi pun, illa kecuali ja'at, datang mimpi tadi, mithla falaki subhi, seperti sinar yang ada pada waktu subuh. Artinya hampir terang, hampir menjadi nyata. Wa kana la yarad da'a, dan adalah Nabi SAW itu melihat sinar, wan nur, cahaya, wa yasma'u sauta, dan Nabi SAW mendengar suara. Wa kana tusallimu, dan adalah tusallimu, mengucapkan salam, alaihi, kepada Nabi SAW. Siapa yang mengucapkan salam? Al-ahjaru, batu-batu, wal asjaru, dan pohon-pohon. Jadi batu-batu dan pohon-pohon ini mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Artinya yang mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya makhluk hidup saja, benda mati pun mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan dengan apa? Dengan batu-batu, pohon-pohon ini mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wa tudhalliluhu, dan menaungi Nabi Muhammad SAW. Apa yang menaungi? Al-ghumamatu, yaitu awan. Ini awan ini senantiasa menaungi Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi ini tidak pernah kepanasan. Itu diantara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian ausafuhu al-khalqiyah, wallahu alam. Insyaallah ini saja yang mungkin bisa dibaca. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangannya karena keterbatasan saya. Mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.